Halo teman-teman, kenalkan nama aku Muhammad Rafi bersama narasumber kita Ibu Dita. Terima kasih. Halo teman-teman, welcome to Liceria Podcast episode kedua. Perkenalkan, nama aku Muhammad Rafi dari kelas 5 dan saat ini kita akan mengobrol singkat bersama narasumber kita yaitu Ibu Dita. Terima kasih. Hai Superstar Cilik, siapa di sini yang pernah merasa semangatnya hilang kayak permen yang jatuh? Atau malasnya datang kayak mendung padahal bukunya sudah dibuka? Jangan khawatir. Hari ini narasumber kita yang hebat akan kasih 3 jurus rahasia agar semangat belajar kalian balik lagi dan meledak. Siap jadi juara belajar? Yuk kita intip rahasianya. Bu Guru, sebelum belajar kita harus makan apa biar otak kita ngebut dan enggak capek? Boleh nggak sih sambil ngemil keripik kentang? Oke, Ibu mau tanya sebelumnya. Kamu kalau belajar di sekolah harus keadaan sudah sarapan atau belum? Sudah. Harusnya sudah. Nah, begitupun belajar di rumah ketika mengerjakan PR ataupun ada tugas. Karena pengalaman Ibu sendiri, Ibu ngerjain tugas kuliah, kalau perut Ibu kosong, Ibu nggak bisa fokus. Nah, sama dengannya kayak mobil sport. Mobil sport tahu? Nah, mobil sport itu kan mobilnya bagus, keren. Nah, begitupun dengan isi bensinnya yang harus dengan isi bensin yang bagus. Nah, begitu pula nggak apa-apa kalaupun misalkan mau sambil ngemil kentang atau apapun itu, mau ngemil coklat atau almond, kacang-kacangan atau sambil minum susu, nggak apa-apa. Yang penting tidak memecahkan fokus kamu ketika kamu belajar. Apakah kamar harus selalu rapi biar semangat? Kalau aku suka belajar sambil ditemani mainan kesayangan, itu boleh gak Bu? Nah, boleh sekali. Kalau kalian belajar dalam keadaan ruangan itu harus rapi ya. Nah, ketika belajar kamu pengennya misalkan ditemenin sama mobilan atau apapun itu atau robot, kan mainan laki-laki kayak gitu ya. Yang pertama itu intinya kamu nyaman di kamar, rapi kamarnya. Ketika kamu ada poster ataupun ada mainan yang bikin kamu semangat buat belajar, menurut Ibu itu oke-oke aja, nggak apa-apa. Ada pelajaran yang susah banget kayak naik gunung, misalnya matematika. Gimana caranya biar pelajaran yang sulit itu jadi tantangan seru dan enggak bikin kita nyerah? Menurut Ibu, kalau pelajaran matematika itu yang penting hafal rumus-rumusnya. Nah, ketika itu kan nanti di buku itu kan ada latihan-latihan soal, mengerjakan soal. Nah, kalian berlatih dengan soal-soal itu, baru kalau kalian sudah paham, kamu akan mengerjakannya level 1, oh kamu udah bisa, pasti kamu akan seru mencoba level yang lainnya lagi. Seperti itu. Jadi matematika itu yang penting rumusnya hafal. Nah, ketika itu nanti kamu mengerjakannya seru kalau udah tahu rumusnya. Belajar terus-terusan bikin capek. Kalau Bu Guru suka belajar 5 jam tanpa henti atau belajar sebentar terus istirahat, terus istirahatnya berapa lama? Yang penting itu kan belajar itu memulainya ya. Kalau kamu misalkan belajar minimal 5 menit, paling minimal itu 5 menit. Nah, ketika kamu sudah belajar dan mengerjakan soal atau mengerjakan PR kamu, minimal itu kan sudah memulai dan kamu udah belajar. Nah, menurut Ibu, dalam 5 menit kamu sudah belajar, istirahat, terus minimal istirahatnya 20 atau 25 menit tuh. Nanti kamu lanjut lagi, belajar lagi, mengerjakan soal yang lain yang membuat kamu itu, oh aku udah tahu jawabannya nih, aku harus mengerjakan soal selanjutnya gitu. Jadi minimal istirahat itu yang paling 25 menit udah paling lama atau 30 menit gitu. Kadang kita malas karena mikir, buat apa sih belajar ini? Bisa kasih contoh keren nggak Bu Guru? Manfaat belajar IPA itu di kehidupan kita sehari-hari. Menurut Ibu itu, belajar itu dari kamu bangun tidur sampai kamu mau tidur lagi itu pasti ada pelajarannya yang bagus buat kamu. Nah, kalau di IPA ataupun di matematika,
Kalau di IPA, bagaimana? Nanti itu kan ada pelajarannya. Fotosintesis itu kan kenapa pohon atau tumbuhan itu kan harus dengan bantuan cahaya apa? Matahari. Itu disebutnya apa? Fotosintesis. Fotosintesis. Kalau matematika di kehidupan sehari-hari apa? Nah, kayak kehidupan sehari-hari kamu misalkan jajan, bawa uang sekolah berapa? Nanti kamu jajan, hitung uang kamu, sisanya tinggal berapa, itu kan sama juga matematika ya? Iya, nah, dan selain itu, ada juga kamu misalkan beli makanan, lagi diskon 50%. Nah, itu juga termasuk matematika. Nah, IPA juga seperti itu dalam kehidupan sehari-hari, contohnya tumbuhan butuh matahari buat fotosintesis. Terus kan bagaimana baju kita itu kering dengan kekuatan dari matahari. Menurut Bu Guru, musuh terbesar yang bikin anak-anak jadi malas itu apa? Dan senjata rahasia apa yang bisa kita pakai buat mengalahkan musuh itu? Senjata yang paling ampuh itu memulai. Kamu lagi rebahan atau lagi main, terus kata kamu nanti ngerjainnya, masih lama ini, masih banyak waktu. Itu kan nggak mulai-mulai ya? Nggak mulai kan? Nah, kalau kata ibu itu memulainya yang menjadi senjata paling utama. Karena ketika memulai, kita sudah belajar 5 menit saja, itu sudah menjadi pengetahuan untuk kamu. Oh, aku bisa yang ini. Nah, rahasianya itu, kamu harus konsisten. Jangan baru-baru misalkan, aku mau belajar jam 1 habis pulang sekolah mengerjakan PR, ya kan? Terus ya menurut ibu sih itu memulainya yang paling ampuh buat belajar. Hadiah kecil apa yang paling asik dan diizinkan Bu Guru untuk kita berikan kepada diri sendiri? Hadiah atau reward ya buat diri kita sendiri ketika kita sudah belajar. Menurut ibu, hadiah atau reward yang paling simpel adalah ketika kamu sudah belajar, ketika kamu sudah capek dengan pelajaran yang kamu sudah pelajari, salah satunya yaitu reward yang paling kecil. Menurut ibu, me time buat diri kamu sendiri. Me time buat diri kamu sendiri, terus beli hadiah atau beli makanan yang kamu sukain, yaitu termasuk reward buat diri sendiri, atau main, atau intinya me time buat kamu sendiri biar kamu itu happy lagi dan melanjutkan pelajaran kamu yang selanjutnya. Satu kalimat terakhir dari Bu Guru, mengapa belajar itu sangat-sangat penting? Kasih tahu kami alasannya biar kami semangat sampai level 100. Nah, kenapa kita harus mempunyai belajar dengan kekuatan super yang 100? Karena belajar itu adalah mesin waktu untuk kamu mencapai cita-cita yang kamu inginkan. Dan salah satunya ketika kamu sudah meraih cita-cita kamu pasti senang. Oh iya, aku belajar ini, aku senang ketika itu belajar. Ternyata benar ada di kehidupan kita sehari-hari gitu. Wah, tipsnya keren-keren teman-teman. Bu Guru, terima kasih sudah berbagi rahasia super. Nah, ya teman-teman, jangan lupa dari tips dari Bu Guru. Sampai jumpa di episode kami selanjutnya. Bye.